Proses olah TKP di rumah terduga teroris Kota Batu, Jawa Timur telah selesai. Tim gabungan Densus 88 dan Lab 4 Polda Jawa Timur menemukan bahan kimia, bahan peledak beserta casing untuk bom. Densus 88 telah mengamankan 3 orang di rumah yang berada di Villa Syariah Bunga Tanjung Kafling 34 Kota Batu, Jawa Timur. Tim jinak bom mulai melakukan sterilisasi sejak Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah bahan peledak diamankan oleh Gegana, tim Lab 4 dan Inavis mengumpulkan barang bukti pada Kamis pagi dan menemukan bahan kimia beserta casing untuk peledak. Sebelumnya, satu terduga teroris berinisial HOK berencana melakukan aksi bunuh diri dengan sasaran tempat ibadah. HOK merupakan simpatisan dari kelompok teroris Daulah Islamiyah yang berafiliasi dengan ISIS. Sudah melakukan sterilisasi ya sejak kemarin malah ya. Sejak kemarin sekitar pukul 20.00 itu sudah melakukan sterilisasi terkait dengan TKP rumah ini ya. Kemudian yang kedua juga tadi pagi sekitar pukul 07.00 ya. Tim Lab 4 juga sudah bekerja melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti sesuai dengan SOP. Itu ya. Kemudian yang ketiga, tim Inavis dan penyidik melakukan inventarisasi barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga mengumpulkan beberapa barang bukti yang ada. Termasuk yang keempat ini pengambilan sidik jari maupun DNA untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian juga kami sampaikan di sini yang beberapa temuan yang bisa kami sampaikan ya, karena tidak bisa kami sampaikan semuanya ya di sini ya. Tolong dimengerti. Yang pertama yaitu ada bahan kimia untuk membuat handak. Gitu. Kemudian di TKP juga ditemukan yang kedua peralatan pembuatan handak, ini ada di situ ya. Kemudian yang ketiga yang ditemukan di TKP itu casing bom. Ya, ini ya mungkin beberapa temuan-temuan dan beberapa kegiatan di TKP yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya. Dan pemirsa, untuk membahas terkait penangkapan terduga teroris di Batu, Jawa Timur, kita akan membahasnya dengan Ridwan Habib, tenaga ahli utama bidang keamanan KSP. Selamat sore, Pak Ridwan. Selamat sore, Virsi. Ya, Pak, terduga teroris HOK yang ditangkap di Batu itu berusia 19 tahun dan berencana untuk melakukan bom bunuh diri di tempat ibadah. Dan di sini polisi menyebut kalau pelaku terafiliasi dengan Daulah Islamiyah yang juga terafiliasi dengan ISIS. Nah, bom bunuh diri menyasar ke tempat ibadah ini apakah memang ini cara khas teror yang dilakukan kelompok ini, Pak? Iya, betul. Jadi memang pertama kami dari kantor staf Presiden menyampaikan apresiasi kepada teman-teman Densus 88 Polri yang secara proaktif dengan sangat sigap dan sangat akurat melakukan pencegahan plot terorisme yang pelakunya ini satu keluarga ya, Mbak Virsi ya. Jadi ayahnya yang ditangkap di Malang itu berhasil juga ditangkap di Solo waktu dia hendak menggunakan kereta api dari Malang menuju Jakarta. Jadi memang ini satu keluarga dan memang karakteristik dari kelompok JAD sama Ansarud Daulah atau teman-teman aparat keamanan sering menyebut mereka adalah kelompok Daulah Islamiyah. Ini memang karakteristiknya memang teror yang dilakukan secara family planning begitu, dilakukan dirancang oleh sebuah keluarga. Kita masih ingat kejadian bom besar di tahun 2018 di 4 gereja di Surabaya. Itu juga dilakukan oleh kelompok yang sama dan dilakukan oleh sebuah keluarga gitu. Ya, tapi terduga teroris ini yang tadi Anda katakan keluarga ini bergerak sendiri atau memang terkait dengan jaringan lama? Ya, ini tentu saja wewenang atau ranahnya nanti dari Mabes Polri untuk menjelaskan itu ya. Akan tetapi memang kelompok-kelompok JAD ini dari dulu memang targetnya adalah tempat-tempat ibadah dan juga kantor-kantor kepolisian. Ini melihat rekam jejak teror-teror yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Kami meyakini bahwa tentu saja ini berjejaring ya. Pasti ada kader atau
kelompok lain yang membantu mereka, tetapi tentu saja ini sedang dalam pengembangan dan kita beri waktu dari teman-teman Densus 88 untuk melakukan pengembangan hasil-hasil di lapangan. Apalagi ini menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tanggal 17 Agustus nanti yang akan dilaksanakan di 2 tempat di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Negara. Kita sungguh berharap situasi keamanan kita kondusif, tidak hanya sampai 17 Agustus, tentu saja seterusnya ya, sampai nanti pelantikan Oktober dan seterusnya. Pak Ridwan, ini kan sudah lama ya kita tidak mendengar aktivitas dari teroris di Indonesia dan kini terungkap lagi. Anda melihat apa yang terjadi ini? Ya sebenarnya kelompok-kelompok ini kan tidak hilang ya Virgi ya. Mereka ini kan tiarap atau melakukan pengkaderan klandestin ya secara senyap. Atau memang karena Dan keterbatasan dana mungkin makanya tidak muncul selama ini? Bisa saja itu, bisa juga itu sebuah strategi yang tentu saja ini adalah adu taktik dan adu cepat antara teman-teman intelijen Densus 88 dengan kelompok-kelompok ini. Karena itu sekali lagi memang ini satu pengungkapan yang luar biasa. Apalagi data yang kami terima misalnya adalah anaknya inilah yang melakukan pemesanan bahan melalui online. Jadi ini persis sekali modusnya dengan upaya atau serangan teror gereja tahun 2018 di Surabaya. Saat itu keluarga Dita pelakunya itu juga melakukan pembelian bahan-bahan peledak itu secara online dan mereka rakit selama berminggu-minggu. Jadi ini alhamdulillah berhasil terungkap sehingga tidak perlu ada bomnya dulu, tetapi jauh sebelum itu terjadi bisa segera ditangkal. Ya, Pak Ridwan, sejumlah sel teroris kan kita tahu juga sudah bertobat ya dan menyatakan kembali ke NKRI. Dengan penangkapan di Malang ini apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya memang sel teroris ini tidak akan pernah hilang dan bukan betul-betul bertobat begitu? Ya, ini sangat berbeda dengan kelompok Jamaah Islamiyah yang beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu menyatakan pembubaran diri. Memang kelompok ini malah saling berseberangan ini Virgi. Mereka ini saling dalam tanda petik saling bermusuhan ini dua kelompok ini karena perbedaan metodologi dan perbedaan strategi gerakan. Jadi sejak awal memang kelompok-kelompok JAD ini atau Daulah Islamiyah ini melepaskan diri dari JI sejak awal. Sejak sebelum JI sendiri menyatakan pembubaran pada 30 Juni lalu. Jadi ini dua kelompok yang berbeda. Dua kelompok yang berbeda. Nah, kalau kembali lagi kita melihat kepada terduga teroris HOK yang masih sangat muda, ini baru 19 tahun ya Pak Ridwan ya. Apakah memang ini sengaja dipilih yang usianya memang masih sangat muda untuk melakukan aksi bunuh diri atau memang ada faktor-faktor lain? Ya, ini juga satu keprihatinan kita ya, bahwa ternyata memang kaderisasi dari kelompok-kelompok JAD ini atau kelompok Daulah Islamiyah ini masih berjalan ternyata. Dan ini juga jadi kewaspadaan bersama, terutama kepada mereka-mereka yang mempunyai anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita yang apabila diam saja di kamar begitu bermain laptop atau gadget, saya kira tentu tidak ada salahnya sebagai orang tua atau sebagai kakak itu untuk melakukan checking ya, dicek. Karena memang mereka ini menyebarkan idenya itu melalui media sosial, karena kalau pertemuan tatap muka atau offline meeting menjadi lebih sulit dengan operasi intelijen yang masif, maka mereka kemudian memindahkan strateginya menjadi strategi online. Dan tentu saja ini pelajaran penting dari pengungkapan di Batu ini, bahwa memang terorisme belum habis sepenuhnya gitu Virgi. Iya, karena memang mereka sekarang ini sudah tahu ya target-targetnya anak-anak muda dan menyebarkannya melalui media sosial seperti itu. Nah, ini bagaimana di sini kita bisa paling tidak menyikapinya atau bisa benar-benar mengetahui nih alurnya begitu Pak? Iya, saya kira pertama tentu BNPT secara terus-menerus, kami di Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden juga terus berkomunikasi dengan BNPT untuk melakukan edukasi ya, edukasi dan pencegahan dini kepada tentu saja masyarakat muda, anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, terkait dengan ide-ide moderasi beragama, supaya kemudian narasi-narasi radikalisme,
narasi-narasi pro-terorisme yang ada di media sosial itu bisa dibendung, Virgi. Tapi yang kedua, selain dengan melakukan pencegahan, operasi-operasi intelijen juga terus dimasifkan. Ya, dan tentu saja ini sangat teknis dan tentu saja saya juga tidak bisa menjelaskan di sini karena operasi ini biasanya tertutup, senyap, dan menarget kelompok-kelompok yang memang sudah ada dalam radar-radar teman-teman intelijen. Dan kita sungguh berharap karena memang Agustus ini bulan yang sangat-sangat krusial buat bangsa Indonesia. Nanti September itu juga dalam kajian terorisme sering disebut sebagai bulan yang rawan karena September ini identik dengan serangan 9/11 tahun 2001 sehingga seolah-olah ini menjadi bulan sakral buat kelompok teror untuk melakukan serangan. Dan bulan Oktober kita akan ada inaugurasi atau pelantikan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang Agustus, September, Oktober ini bulan-bulan yang memang harus benar-benar ekstra waspada dan sekali lagi kita salut dengan kerja keras dari teman-teman Densus 88. Berarti sebenarnya sudah diantisipasi ya Pak Ridwan ya oleh pemerintah karena tadi Anda mengatakan memang ada momen-momen khusus di sini Agustus, 17 Agustus, pelantikan di sini. Berarti memang sebenarnya sudah dideteksi, sudah ketahuan sebelumnya, sudah bisa diantisipasi? 24 jam, Virgi. 24 jam teman-teman Densus 88 itu bekerja terus melakukan antisipasi harian. Dan Bapak Presiden juga mendapatkan laporan intelijen secara harian atau morning briefing dari Bapak Kepala BIN, dari Panglima, dan juga Bapak Kapolri. Jadi saya kira tidak ada kata berhenti untuk melawan kejahatan, terus dilakukan pencegahan dan itu sehari-hari. Jadi bukan karena ini menjelang 17 Agustus lalu lebih waspada, bukan begitu. Memang sehari-hari sudah dilakukan. Iya, Pak Ridwan, kalau kita melihat di sini ya, kita kembali lagi kepada yang ditemukan ya. Saat digeledah itu ada bahan berdaya ledak yang tinggi di sini, jenisnya ya, TATP. Nah, kalau memang jenis bahan peledak high eksplosif itu yang digunakan dalam pembuatan bom, apakah memang ini bisa dikatakan terduga pelaku ini memang sudah terlatih atau memang dilatih khusus di sini untuk melakukan aksi-aksi terornya? Ya, TATP ini salah satu bom signature atau ciri khas dari kelompok Jamaah Ansarud Daulah ya. Jadi mereka ini memang sudah membuat manual pembuatannya sudah sejak lama. Sebenarnya manualnya ini mereka copy paste dari ISIS. Lalu kemudian mereka terjemahkan ke bahasa Indonesia, dibuat semacam soft file begitu, sehingga mudah di-download dan mudah disebarluaskan di kelompok mereka. Dan memang pembuatan TATP ini ada manualnya dan kemudian bahan-bahannya itu bisa dibeli secara terpisah-pisah. Ini yang dilakukan oleh kelompok DITA, tadi yang saya sampaikan tahun 2018, yang melakukan serangan di gereja-gereja di Surabaya. Mereka membelinya secara gradual, jadi bahannya dikumpulkan sedikit demi sedikit dan dibeli secara online. Kalau bahan itu hanya dibeli satu bahan saja, tentu saja itu bukan bahan berbahaya, karena itu bahan kimia biasa. Tetapi dengan manual peramuan tertentu itu bisa diramu kemudian menjadi bom yang sangat berbahaya. Nah, alhamdulillah yang di Malang ini berhasil dicegah. Kalau yang di Surabaya itu kan terjadi ya, sudah terjadi. Ternyata setelah meledak baru tahu bahwa pembeliannya dilakukan secara online, kemudian dirakitnya secara bertahap. Tampaknya ini baru dugaan saya pribadi. Mungkin dugaan saya pribadi sekali lagi keluarga MDM dan HOK ini barangkali mereka ingin mirroring atau bercermin atau mengcopy paste keberhasilan dari kelompok DITA di Surabaya tahun 2018. Tapi sekali lagi kita salut dengan teman-teman Densus 88 yang berhasil membuka dan mencegah plot itu dan melakukan penangkapan. Ya, baik Pak Ridwan Habib. Terima kasih Pak sudah berbagi informasi dan berbincang bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore Pak. Selamat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.